Kevin Dix tiba di Indonesia, disambut ST dan pemain timnas. Kevin Dix langsung latihan bareng timnas. Begini penjelasannya. Lini belakang timnas Indonesia semakin solid dengan kehadiran Kevin Dix. Bek FC Copenhagen itu sudah tiba di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024, sore WIB, dan siap membela tim Garuda melakoni duel grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada 8 November lalu. Proses pengambilan sumpah pemain berusia 28 tahun tersebut berlangsung di Kedutaan Besar, Kedubes, RI di Copenhagen, Denmark. Setelah resmi mendapatkan paspor Indonesia, Kevin Dix dipastikan bisa membela timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan lebih dulu meladeni perlawanan Jepang dalam matchday kelima grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 November 2024. 4 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal menjamu Arab Saudi, juga di SUGBK dalam pertandingan ke-6 Grup C. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia mendapat sambutan dari supporter. Shin Tae-yong akhirnya bertemu Kevin Dix setelah menanti 4 tahun. Langsung dipeluk dong. Momen yang ditunggu-tunggu pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya tiba pada hari Selasa, 12 November 2024. Pasalnya pemain yang sudah ia nantikan selama 4 tahun lamanya, Kevin Dix akhirnya gabung timnas Indonesia. Setelah menjalani sumpah WNI pekan lalu, Kevin Dix sudah resmi bisa memperkuat timnas Indonesia saat bersua Jepang pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari Jumat, 15 November 2024. Shin Tae-yong sendiri sudah berharap Kevin Dix, pemain FC Copenhagen, menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia 4 tahun lalu. Namun setelah melalui proses panjang, Kevin Dix baru memegang KTP Indonesia per November 2024. Menjalani latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Selasa 12 November sore, meski baru tiba di Jakarta hari ini jelang melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun Kevin Dix yang merupakan pemain baru naturalisasi sudah bergabung. Pemain serba bisa di lini belakang ini sempat memperkenalkan diri kepada para pemain timnas Indonesia di tengah lingkaran sebelum latihan. Setelah itu latihan taktik langsung dimulai. Shin Tae-yong langsung memimpin sesi tersebut. Sambil memegang buku skema berwarna hitam, Shin berteriak-teriak. Secara bergelombang pemain mengikuti arahan pergerakan yang diinstruksikan. Dalam latihan timnas Indonesia ini, Dix tampak berada di posisi sebelah kanan dan sempat melepas umpan silang. Pertandingan timnas Indonesia kontrak Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November malam. Laga Indonesia versus Jepang kemungkinan besar akan menjadi pertandingan debut Kevin Dix. Tiba di Indonesia, pemain Jepang Ritsu Dowan mengaku senang dan bangga dengan supporter Indonesia yang menyambut mereka di bandara. Ritsu Dowan, supporter mereka sangat ramah.
pemain timnas Jepang dan staf kepelatihan akhirnya mendarat di Indonesia pada Senin dini hari di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Sempat mengalami masalah pada pesawat, timnas Jepang harus kembali dan turun dari pesawat yang mereka tumpangi. Awalnya pasukan Samurai Blue dijadwalkan akan mendarat di Indonesia pada Minggu siang hari kemarin. Namun karena pesawat yang mereka tumpangi bermasalah, mengharuskan mereka turun dan pindah pesawat. Hampir total 10 jam delay yang mengharuskan anak asuh Moriyasu berada di bandara. Mereka akhirnya kembali terbang dari Jepang pukul 8 malam waktu setempat, dan mendarat di Indonesia pada pukul 2 dini hari. Sambutan luar biasa pun diberikan beberapa supporter Indonesia yang nampaknya ada di dalam area bandara maupun di luar. Meskipun dominasi orang yang ada di sana adalah reporter wartawan, namun pengalaman unik justru disampaikan oleh salah satu pemain mereka yaitu Ritsu Dowan. Menurutnya, beberapa supporter Indonesia sempat meminta foto kepadanya. Walaupun dia tahu kalau jam saat itu menunjukkan waktu pagi hari. Dia tidak menyangka kalau masih banyak supporter Indonesia yang menunggu kehadiran mereka. Padahal saat itu mereka juga dalam situasi yang cukup lelah di perjalanan. Bahkan di sepanjang jalan menuju bis dan rute ke hotel, dirinya mengaku juga sempat mendapat sambutan dari beberapa supporter Indonesia yang ada di sana. Baginya itu sangat menarik, karena Jepang sendiri kesini datang untuk bermain melawan Indonesia, bahkan untuk mengalahkan Indonesia, tapi supporter Indonesia sangat respek dan ramah kepada mereka. Saya senang bisa mendarat dengan selamat di sini. Kami sempat menunggu waktu yang panjang untuk kembali berpergian ke sini. Ya kami ada masalah, di saat pesawat yang kami tumpangi mengalami gangguan. Kami berada 10 jam di dalam bandara, dan itu cukup melelahkan, ucap Ritsu Dowan. Ya tentang mereka Indonesia. Supporter mereka di sini sangat ramah dan menyambut kami dengan baik. Bahkan seorang wartawan juga meminta berfoto dengan saya. Saat dia coba mencari news tentang kedatangan kami, itu luar biasa dan saya sangat senang, ucapnya lagi. Tentang supporter mereka menunjukkan sikap yang baik dan kami sangat senang dengan akan hal itu. Kami datang ke sini untuk melawan tim mereka, tapi mereka seperti menyambut kami dengan kebanggaan. Tutupnya. Jajalkan kaki di Jakarta, Hajime Moriyasu mengaku takjub dengan kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Moriyasu, ini stadion kelas dunia. Hajime Moriyasu akhirnya untuk pertama kalinya tiba dan mendarat di Indonesia. Dirinya memang baru pertama kali datang ke Indonesia dalam agenda untuk bertanding. Sebelumnya memang dia tidak pernah menginjakkan kaki di sini. Seusai tiba dini hari di Indonesia, mereka langsung melakukan latihan yang cukup terbuka di area Kompleks Senayan Jakarta. Hal itu untuk membuat para pemain mendapat beban fisik usai melakukan perjalanan cukup panjang. Moriyasu, pelatih berusia 56 tahun ini mengatakan, kalau dia sangat terkesan dengan servis yang diberikan oleh PSSI dan beberapa fasilitas setelah tiba di Indonesia. Sebagai seorang tamu, dirinya mengaku sangat menghormati tuan rumah dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di tempat tersebut. Selain itu, Moriyasu juga sempat melihat bagaimana view Jakarta dan Stadion Gelora Bung Karno dari atas kamar hotel. Menurutnya, itu adalah suatu kombinasi yang menarik, karena dia sendiri tidak menyangka kalau Indonesia punya stadion sebesar itu. Meskipun dirinya belum melihat langsung isi di dalam stadion, namun dari beberapa pertandingan Indonesia yang dimainkan di GBK, dia sudah cukup tahu kalau stadion itu adalah stadion yang berkapasitas besar. Biasanya stadion itu akan dibanjiri penonton, dan dia sangat tertantang bermain di sana. Kami datang ke sini untuk sebuah pertandingan, tapi kami banyak mendapat kesan baik dan unik setelah berada di sini. Supporter mereka yang ramah dan jumlahnya sangat banyak. Mereka semua sangat respek kepada kami, dan kami menghormati itu, ucapnya.